Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali duduk di majlis ilmu. Salawat teriring salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini biasa kita mengkaji tafsir. Entah kenapa tadi pagi saya lihat YouTube tentang kasus pembunuhan yang sedang viral. Vina Cirebon itu. Kemarin saya juga membahas di Al-Fajr itu tentang mungkinkah seseorang kerasukan arwah yang sudah meninggal. Maka berdasarkan Quran Sunnah ya mustahil. Tapi bukan itu yang kita bahas. Saya lihat ada seorang yang memanggil korin daripada yang mati laki-laki itu siapa? Eki katanya. Jadi ada berdua berhadap-hadapan. Kemudian yang satu seperti orang bersemedi. Dan di situ dijelaskan dia sedang memanggil korinnya Eki katanya. Untuk apa? Untuk menyingkap kasus dan menyebutkan siapa pembunuh-pembunuhnya. Begitu itunya. Ya sebenarnya sok tahu semua sebenarnya. Udah mendahului penyidik gitu. Jadi yang ingin saya jelaskan di malam hari ini seputar jin korin. Ini menarik, kita akan bahas putar jin korin. Betulkah jin korin bisa dipanggil? Dan siapa jin korin ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang jin korin, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika memberikan penjelasan tentang siapa jin korin itu, maka beliau mengatakan al-qarinu huwa syaitan. Qarin itu adalah syaitan. Musallatun 'alal insani biidznillah azza wajalla. Yang dikuasakan kepada manusia karena izin Allah. Ya'muruhu bil fahsya wa yanhahu 'anil ma'ruf. Tugasnya memerintahkan kepada keburukan dan mencegah dari kema'rufan. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim." Dan syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Jadi kalau ada orang bersedekah, maka syaitan akan berikan was-was, jangan sedekah nanti fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, setelah itu memerintahkan kepada kekejian. Sementara Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaan, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Dari sini kita tahu bahwa qarin itu bukan jin yang baik, tapi dia adalah syaitan. Jadi orang yang memanggil jin qarin untuk merasuk ke dalam badannya, hakikatnya kalau memang betul berarti yang dipanggil setan itu. Jadi dia sedang menginterogasi setan. Kira-kira kalau setan diinterogasi, jujur apa dusta tuh informasinya? Pasti dusta lah kan begitu. Jelas di sini Quran mengatakan, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dia senantiasa merintahkan kepada kekejian. Ya tidak mungkin setan ngasih tahu siapa pembunuhnya. Paling dia akan memberitahu pembunuh-pembunuh yang tidak terlibat kan begitu, supaya gaduh dan terjadi kegaduhan.
makin ramai lagi kan kegaduhannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedikit kita akan bicara tentang qarin dulu. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jin qarin ini, dan juga beberapa hadis Nabi SAW kita baca dulu baru kita jelaskan. Yang pertama disebutkan dalam surah An-Nisa 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa man yakunish syaitan lahu qarinan fasa'a qarina." Orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena ria kepada orang lain, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak pula beriman kepada hari akhir, maka sesiapa yang menjadikan setan sebagai temannya, ketahuilah bahwa dia adalah seburuk-buruk teman. Di sini ada kalimat wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Maka siapapun yang menjadi teman setan, maka setan adalah seburuk-buruk teman. Jadi qarin itu adalah teman yang melekat pada badan kita. Kemudian juga disebutkan dalam surah Qaf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Yang menyertai dia berkata, maksudnya qarinnya, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi nanti jin qarin itu pada hari kiamat akan berlepas diri itu dan mengatakan, aku enggak nyesetin dia kok, katanya. Dia yang sesat sendiri, katanya. Ini juga menunjukkan bahwa adanya jin qarin. Kemudian terulang dalam surah Fussilat ayat 25. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa qayyadna lakum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapannya dan apa yang ada di belakangnya. Di sini ada kalimat qurana, teman-teman setan, maksudnya jin qarin. Kemudian juga disebutkan dalam surah Qaf. Itu surah Qaf ini sebenarnya ada dua kalimat qarin disebut di situ. Pertama dalam surah Qaf 23, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, dan yang menyertai mereka berkata, ini adalah catatan amal yang tersedia pada sisiku. Kemudian terulang pada ayat Qaf yang ke-27 tadi yang dibaca, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Yang menyertai mereka pula berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkan, tetapi dialah yang ingin sesat sendiri. Artinya bahwa qarin itu memang ada berdasarkan nas Quran dan beberapa ayat, yang enggak perlu kita baca semua karena banyak pembahasannya. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinu minal jinni. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin atau pendamping dari kalangan jin. Sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, termasuk engkau juga ada qarinnya wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ya, termasuk aku ada qarinnya, termasuk wa iyaya illa annallaha a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khairin. Kata Rasul, ya, termasuk saya ada qarinnya, akan tetapi Allah telah menundukkan qarin itu kepadaku sehingga dia masuk Islam, sehingga dia tidak merintahkan kecuali kebaikan. Kalimat aslam ini menjadi polemik para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, kalimat fa aslama itu ada dua harakat di akhirnya. Bisa dibaca fa aslamu, maka lain artinya. Bisa dibaca fa aslama, lain pula artinya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan illa annallaha a'anani, kecuali karena Allah telah melindungi aku, alaihi, kepada jin qarin itu, fa aslam. Kalau dibaca fa aslamu,
berarti jinnya yang bersarang di badan Nabi itu tetap kafir. Tetapi walaupun dia tetap kafir, tidak bisa mengganggu Nabi, karena Nabi telah menundukkannya. Tapi kalau dibaca fathah, fa aslama, artinya Islam, berarti Nabi SAW sudah mengislamkan jin korin yang ada di badannya. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, dia merojehkan bahwa kalimat fa aslam itu bukan dibaca fathah, tapi dibaca dhammah. Fa aslamu, artinya jin yang ada pada diri Nabi itu tetap kafir, tetapi dia tidak memerintahkan kecuali kebaikan, walaupun kafir karena Rasul sudah menundukkannya. Tapi Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau lebih cenderung kepada pendapat yang memfathah mim, fa aslama, artinya jin yang ada di badan Rasul itu sudah Islam. Tapi secara umum namanya jin itu kafir. Ya ada yang Islam, tapi umumnya jin itu kafir. Karena saya juga melihat di tayangan YouTube itu ada orang yang penampilannya ya nampaknya soleh gitu ya, pakai sorban, pakai jubah sampai melembreh ke tanah gitu ya, bawa tasbih, kemudian dia mengatakan, aku sudah mampu menundukkan jin korin saya, katanya. Kita katakan, dusta Anda, mana bisa jin korin ditundukkan? Jin korin itu bisa ditundukkan karena keimanan kita, karena ketakwaan kita kepada Allah, karena ibadah kita, baca Quran kita, zikir kita, ya memang bisa ditundukkan. Apa selamanya bisa ditundukkan? Tidak bisa, karena manusia itu ada waktunya semangat, ada waktunya futur. Cemana bisa ditundukkan? Kan manusia itu ada dua kondisi. Kadang lagi semangat dia ibadah, ya ketika itu dia bisa menundukkan. Tapi ada waktu-waktunya manusia itu futur, malas ibadah, malas ini, malas itu. Lah futur ini datang dari mana kalau bukan dari si korin itu? Jadi kalau dia mengatakan saya sudah bisa menundukkan jin korin, kadzabtum, dusta. Nggak ada yang bisa menundukkan jin korin itu. Ya mungkin sementara ketika Anda imannya naik. Nah, ketika imannya turun, yang menurunkan iman itulah jin korin itu. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, jangan dipercaya orang-orang kayak gini. Hakikatnya mereka adalah biasanya gerombolan para dukun tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini hadis yang pertama. Artinya jin korin ini akan melekat kepada siapapun. Saya, Anda, laki-laki, perempuan, orang biasa, para nabi, para rasul, semua punya jin korin. Cuman bedanya, kalau jin korinnya para nabi, termasuk Nabi SAW, bagi yang berpendapat tetap kafir, dia tidak bisa apa-apa, karena keimanan para nabi itu tidak pernah berkurang. Tapi bagi yang mengatakan dia Islam, berarti tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Tetapi selain para nabi tidak bisa menundukkan, bahkan akan cenderung memberikan was-was keburukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis Abdullah bin Amr, hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi. Jadi kalau salah seorang di antara kalian salat, jangan biarkan ada orang yang berjalan di depan kita. Tapi kalau seandainya ada, fa in aba, kalau dia kemudian dihalau tidak mau juga, tetap juga mau berjalan depan kita pada kita sedang salat, fal yuqatilhu, perangi dia, halau dia sebisa kita. Kenapa? Fa inna ma'ahul qarin, karena bersama orang itu ada jin korinnya tuh. Menunjukkan bahwa dalam hadis Nabi SAW bahwa jin korin itu ada. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia mengatakan, Nabi bersabda, inna lisyaitan lammah bibni Adam walil malaki lammah, fa amma lammatus syaitan fa iadun bisyarri wa takdzibun bil haqqi, wa amma lammatul malaki fa iadun bil khairi wa tasdikun bil haqq. Faman wajada dzalika falyalam annahu minallah falyahmadillah, wa man wajadal akhar atau wa man wajadal ukhra falyata'awad billahi minasyaitonir rajim. Thumma qara'a asy-syaitan ay thumma qara'a asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya setan itu memiliki bisikan pada manusia, sebagaimana malaikat juga punya bisikan kepada manusia. Bisikan setan menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran, sedangkan bisikan malaikat menjanjikan kebaikan dan mempercayai kebenaran. Barang siapa mendapatkannya, maksudnya bisikan kebaikan, pujilah Allah. Tapi kalau tidak dapat bisikan kebaikan,
maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian Rasul membaca, sesungguhnya syaitan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kepada kalian keburukan. Dari hadis ini bahwa qarin itu ada dua macam. Qarin itu ada dua macam. Ada qarin dari kalangan malaikat, ada qarin dari kalangan jin. Dan dua-duanya melekat pada badan setiap manusia, mau mukmin mau kafir, mau orang biasa mau para nabi, semua melekat dua jin ini atau dua qarin ini. Cuman kalau qarin dari malaikat itulah yang senantiasa memberikan was-was kepada kita. Kayak antum dari rumah nih, ini dia mau ngaji di tempat Pak Jul nih, berarti itu bisikan malaikat tuh. Artinya antum melangkah ke tempat ini. Atau antum ingin sholat ke masjid, akhirnya berangkat ke masjid, berarti itu bisikan dari malaikat. Atau antum mau bersedekah, dan begitu seterusnya. Pokoknya bisikan-bisikan apapun yang bersifat kebaikan berarti dari qarin malaikat. Tapi kalau dari bisikan-bisikan keburukan, tiba-tiba kemudian ingin maksiat, ingin berjalan ke tempat maksiat, ingin memandang maksiat, mendengar maksiat, itulah qarin dari kalangan jin. Jadi ada dua qarin di sini dalam hadis ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis berikutnya, hadis Aisyah. Jadi satu hari Nabi itu berada di giliran Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Tiba-tiba Rasul keluar di malam hari itu. Aisyah pura-pura tidur. Ya, namanya Rasul istrinya banyak, wajar Aisyah cemburu. Jangan-jangan dia ke istri yang lain nih. Makanya dia mengatakan faghirtu alaih, aku pun cemburu. Masa giliranku dia keluar, jangan-jangan ke istri yang lain. Nanti antum merasa kalau antum poligami. Kalau belum poligami tak tahu, ya. Istri masih aman-aman aja tuh. Kalau poligami tak aman tuh matanya. Ya. Faja'a fara'a ma asna. Tiba-tiba aku pun mengikuti dari belakang. Kemudian Nabi SAW tahu ada yang ngikutin di belakang itu. Rupanya Nabi SAW mengatakan, malaka ya Aisyah, ada apa engkau ngikuti aku Aisyah? Apakah engkau cemburu? Kemudian Aisyah mengatakan, mali la yughar misli ala mislik. Bagaimana aku tidak cemburu kepadamu hai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, aqad ja'aki syaitanuki. Apakah telah datang setanmu hai Aisyah? Katanya. Itu yang bisikan setanmu ya, sehingga kau nuduh-nuduh aku akan ke istri yang lainnya. Ya. Maka qalat Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, awa ma'i syaitan? Apa aku ada setannya? Katanya Aisyah. Maka Nabi SAW mengatakan, nam ya, kau ada setannya, kata Nabi. Fakultu wa ma'akul insan. Apa setiap manusia juga ada setannya? Maka Rasul mengatakan, nam ya, setiap manusia ada setannya. Maka Aisyah mengatakan, wa ma'aka, bagaimana dengan kamu? Kamu juga ada setannya, katanya. Sini detail tanya-tanya. Maka Rasul mengatakan, na'am ya, aku juga ada setannya, katanya. Walakin rabbi a'anani alaihi hatta aslam. Tapi Rabbku telah menjaga aku dari setanku sehingga dia aslam. Kalau dibaca fathah berarti dia masuk Islam. Kalau dibaca dhammah berarti dia tidak mengganggu. Gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, setelah banyak riwayat-riwayat, saya tidak akan baca banyak-banyak. Kita akan ringkas saja. Lalu apa pekerjaan jin qarin itu sebenarnya? Apa sih pekerjaan jin qarin itu? Ulama mengatakan ada sekitar 4 kurang lebih. Pertama, inti daripada jin qarin adalah memberikan was-was. Ingat, jin qarin itu tidak mungkin membahayakan kita secara fisik. Dia tidak mungkin membahayakan secara fisik. Pokoknya dibuat penyakit dalam badan kita, dibuatnya kita kanker, dibuatnya kita ada tumornya, ada apa? Dia nggak akan menyakiti secara fisik. Dia hanya memberikan was-was saja. Jadi tugas jin qarin itu yang pertama ngasih was-was. Sana lo pergi, tuh enak tuh, asik tuh di situ tuh. Maksudnya disuruh maksiat, hanya was-was saja. Dia ngasih was-was supaya kita ini berbuat jahat saja sebenarnya. Melakukan kezaliman, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Itu tugas dia, ngasih was-was saja. Tapi ingat, was-was syaitan itu lebih ampuh. Was-was syaitan itu luar biasa, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Karena setan tidak bisa narik tangan kita, ayo kita ke tempat maksiat, tidak bisa dia. Narik-narik kita itu. Dia hanya ngasih was-was, berangkat sana, berangkat sana. Akhirnya berangkat kan gitu ya. Itulah kekuatan was-was mereka itu. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang juga syaitan itu datang saat kita ini tertidur. Boleh jadi sebelum tidur, boleh jadi kita ini tidak wudu, kemudian tidak berzikir, tidak berdoa, langsung main tidur saja. Maka qarin ini terkadang dia masuk dalam mimpi kita. Entah kemudian dalam mimpi kita itu dimimpikan kita ketemu genderuwo,
Kita ketemu makhluk-makhluk yang menyeramkan atau binatang-binatang yang menyeramkan sehingga kita ketakutan di situ. Intinya membuat mimpi buruk lah. Nah, ini sebenarnya juga menyebutkan bahwa tugas mereka juga diantaranya membuat mimpi buruk. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, membuat wanita istihadhah. Membuat wanita istihadhah. Istihadhah beda dengan haid, ikhwan. Kalau haid itu darah kebiasaan, memang setiap bulan wanita pasti keluar haid. Tergantung kebiasaannya, ada yang seminggu, ada yang lebih, ada yang kurang, kan begitu. Setiap wanita itu pasti ada haid selama dia tidak menopause. Ya. Tapi kalau istihadhah ini beda dengan haid. Dan biasanya istihadhah ini keluar setelah haid. Umpamanya seorang wanita haidnya seminggu, 7 hari. Harusnya 7 hari sudah bersih tuh, sudah kering. Kok ke 8 hari, ke 9 hari kok masih keluar darah? Maka diteliti darah yang keluar di luar kebiasaan haid itu. Karena istihadhah dengan haid itu akan berbeda. Dari kekentalan darahnya beda, dari baunya beda, dari warnanya beda. Pokoknya beda. Jadi kemudian kalau wanita kok kemudian setelah masa kebiasaan haidnya masih keluar darah, itulah disebut istihadhah namanya. Lah sebagian ulama mengatakan istihadhah itu adalah pekerjaan qarin. Kenapa demikian? Ini bisa didengarkan para ummahat ya, para ibu-ibu nih. Ini penting nih masalah istihadhah ini. Karena seorang wanita itu kalau tidak bisa membedakan mana darah haid, mana istihadhah, bisa saja dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan ibadah jadinya kan. Disangkanya haid padahal istihadhah. Sebab hukum istihadhah ini beda dengan haid. Kalau haid tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tapi kalau istihadhah ini harus tetap sholat, harus tetap puasa seperti orang bersih. Cuman bedanya dia keluar darah. Ya, cukup dia mandi sekali saja, kemudian setiap mau sholat cukup wudu dan membersihkan tempat najisnya saja. Lah kadang-kadang kalau orang tidak paham membedakan mana istihadhah, mana darah haid, akhirnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa kan, meninggalkan kewajiban akhirnya kan, berdosa dia. Makanya seorang wanita harus cerdas mencermati darah yang keluar antara darah kebiasaan yang disebut dengan haid dengan darah yang bukan kebiasaan, namanya istihadhah. Lah sebagian mengatakan istihadhah ini pekerjaan qarin. Ini yang ketiga. Yang keempat, terkadang qarin ini dia tasyakul. Tasyakul dengan orang yang diqarininya. Ingat, dia tidak bisa membentuk yang bukan qarinnya, yang bukan orang yang diqarininya. Pamannya qarin saya tidak bisa membentuk rupa antum, wajah antum, dia hanya bisa membentuk wajah kita saja. Inilah yang terkadang isu-isu di masyarakat itu, kalau ada orang meninggal tiba-tiba dia hidup lagi, nongkrong di jembatan jadilah hantu jembatan, nongkrong di sumur jadi hantu sumur. Enggak, aku lihat memang dia, enggak mungkin lah dia mati kok, masih dia yang nongkrong di situ kan? Karena ini pernah kejadian, ini di Jawa Barat ya, di kampung saya dulu itu gitu, ada kejadian orang mabok kemudian overdosis, akhirnya meninggal. Zaman bahula kita tahu kan, namanya hantu-hantu itu kan menyeramkan zaman dulu tuh. Zaman sekarang mana ada, anak muda aja pacaran di kuburan. Dia hantunya kan itu. Orang dulu kan ngeri-ngeri kan, kalau ada orang meninggal dan meninggalnya tidak wajar, orang kampung itu seminggu gak keluar dia. Sak preman-premannya gak keluar, takut hantu juga orang dulu. Jadi tersebarlah isu bahwa si preman yang mati karena overdosis minuman keras itu katanya suka nongkrong di jembatan katanya. Itu tersebar isu tuh. Ya kalau kita masih anak-anak masih kecil-kecil ya saja, makin takut lagi kan gitu. Baru setelah kemudian kita dapat hidayah, belajar, ya boleh juga terjadi, tapi itu bukan orang yang mati, ruhnya ke dunia kemudian nakut-nakuti orang dah. Boleh jadi itu qarinnya. Dan itu pernah saya tanyakan kepada Syekh Adnan, guru saya di Yaman. Ya, apakah orang yang gentayangan itu memang dia hidup lagi setelah kematian kemudian jadi hantu? Tidak ada. Yang ada boleh jadi qarinnya, tapi dia hanya bisa tasyakul dengan orang yang diqarininya saja. Ya. Tapi sekali ini kan perkara gaib, kita tidak bisa menjazamkan kecuali ada nas dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah tahu ini gambaran qarin ini, kita tahu bahwa qarin ini kan bagian daripada syaitan ya. Karena tadi definisi para ulama ketika menjelaskan qarin, dia adalah huwa syaitan. Dia adalah setan. Jin qarin adalah setan. Yang namanya setan, ulama mengatakan tugas setan itu paling sedikit 4.
Tugas setan itu paling sedikit 4. Ya. Apa saja tugas setan itu? Paling sedikit 4 tadi. Yang pertama, idlalul ibad wa ifsadihim. Menyesatkan hamba-hamba Allah dan merusak mereka. Jadi kalau seandainya kembali kepada kasus pembunuhan tadi, tiba-tiba kemudian dia ingin menyingkap sebuah kasus pembunuhan, karena kan sekarang simpang siur antara siapa yang membunuh. Masih simpang siur gitu. Kalau kita nengok di YouTube ini pusing sendiri, nggak usah nonton-nonton. Ya. Bagus disibukkan dengan perkara lain, karena itu sudah ada yang menangani. Antum bukan penyidik. Antum bagus buka murotal, bukan ceramah. Ya. Kalau antum ikuti tiap hari pagi sore berita itu saja, habislah waktunya di situ. Nggak ada manfaatnya. Itu sudah ada tugasnya orang-orangnya, pengacara, polisi, dan mereka lebih paham. Lah, kembali kepada orang yang tadi semedi di YouTube tadi itu. Tiba-tiba kemudian dia dengan kawannya wawancara, setelah semedi beberapa saat, tiba-tiba kemudian jin korin si Eki ini masuk ke tubuh dia. Coba bayangkan. Kemudian ditanya-tanya, diterawang siapa pembunuh-pembunuhnya itu. Ikhwan, tugas setan itu idlalul ibad wa ifsaduhum, menyesatkan hamba-hamba Allah dan merusak. Dia tidak akan memberikan informasi sekalipun itu betul korinnya. Yang dia akan berikan informasi pasti informasi hoax, informasi dusta. Boleh jadi sengaja dibuat ribut kan gitu. Karena memang tugas setan itu menyesatkan dan merusak. Ini yang pertama. Yang kedua, dan itu kita lihat di hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya ketika iblis ini kan punya istana itu di tengah lautan. Setiap hari kan dikirim tuh pasukan-pasukannya. Ada yang bertugas ganggu orang akhirnya tidak sholat, ada yang bertugas ganggu orang akhirnya tidak puasa, tidak sedekah, tidak baca Quran, dan begitu seterusnya. Tapi bagi iblis biasa saja, karena memang itu tugas mereka. Iblis itu hanya tertarik dengan satu pasukannya kalau bisa mencerai-beraikan suami istri. Kalau ada orang cerai, senang dia. Mantap kau. Ya, sudah membuat orang bercerai, diambilnya piala diletakkan di kepalanya. Anta, ini benar nih katanya. Karena korbannya banyak. Ya. Lah sama juga ini kalau dia memberitakan, kemudian menyebut orang yang tidak bersalah, kemudian dikatakan dia pembunuhnya umpamanya, atau terlibat dalam pembunuhan. Nah, ini kan bisa menghukum yang tidak bersalah jadi salah, yang jiwanya maksum akhirnya jadi tertumpahkan akhirnya. Ini kan bahaya kawan. Ya. Maka jangan kemudian percaya dengan syaitan. Yang kedua, ibadatul insilil jin. Memang tugas mereka itu bagaimana caranya manusia itu beribadah kepada mereka. Itu tugas mereka. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Jin kan jelas sekali itu, bahwa ada sekelompok manusia itu mereka meminta perlindungan kepada sekelompok jin kan. Wa kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia itu meminta perlindungan kepada jin, maka jin itu menambah kekufurannya. Memang tugas mereka seperti itu. Yang ketiga, bahwa setan atau jin-jin itu mereka mengajarkan sihir. Jadi tugas mereka itu adalah mengajarkan sihir. Makanya para dukun, paranormal, bomo dan yang semacamnya itu guru-guru mereka adalah setan. Jadi ketika mereka itu kemudian menyakiti orang, yang mengajari sihir itu ya setan itu. Karena setan berperan dalam sihir itu. Kemudian yang keempat, adhiyatul bashar wa idrar bihim. Terkadang bukan hanya sekedar menyesatkan, merusak, membuat orang ibadah kepadanya, mengajari sihir. Lebih daripada itu terkadang menyakiti badan. Makanya lihat orang di sihir itu. Kadang ada yang lumpuh bertahun-tahun. Kadang dokter tidak tahu penyakitnya apa. Medis tidak tahu sama sekali, karena itu sihir. Terkadang sampai mati orang itu dibuatnya. Ini kan bahaya, ya. Dan jin ini macam-macam kan gitu, mengganggu manusia itu. Terkadang kemudian dia masuk ke badan manusia kemudian kesurupan. Seperti kasusnya ini kan, dia sengaja dimasukkan ke badannya supaya kesurupan, akhirnya ngomong dia. Ikhwan, informasi dari jin itu tidak bisa dipercaya. Informasi, walaupun jin muslim yang masuk. Karena kalau jin muslim yang tidak mungkin masuk ke badan manusia, tidak mungkin menyakiti manusia. Jin muslim yang fasik ya, atau mungkin jin yang kafir yang masuk. Kalau antum berdialog dengan mereka, nggak mungkin mereka itu memberikan informasi yang jujur. Kenapa? Karena di zaman sekarang untuk mengatakan si fulan jujur, jin ini dusta ini, kita tidak tahu. Kalau di zaman Nabi yang kasih tahu. Contoh namanya Abu Hurairah, ketika dia nangkap orang yang maling, kemudian yang maling ini mengatakan, janganlah lepaskan aku ya Abu Hurairah. Sebagai imbalannya aku ajarkan kau sesuatu yang bisa melindungi kamu dari setan, katanya. Kata Abu Hurairah, apa itu? Kalau engkau hendak beranjak ke pembaringanmu, baca ayat kursi.
maka setan tidak akan mendekatimu sampai waktu pagi. Kemudian Nabi SAW keesokannya bertanya, Abu Hurairah, yang kau tangkap itu siapa? Kau tahu nggak? Kata Abu Hurairah, nggak tahu. Kata Rasul, dia adalah setan katanya. Jadi setan ngajari Abu Hurairah ayat kursi untuk mengusir setan. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub, kata Rasul. Yang ini benar, tapi dia itu pendusta. Saya bayangkan ya. Jadi ketika Abu Hurairah diajarkan ayat kursi, kata Rasul, ini benar yang diajarkan dia. Tapi yang lainnya pendusta, gitu maksudnya. Nggak ada yang benar yang lainnya. Kalau yang ini benar. Jadi satu yang benar, yang lainnya dusta. Gitu. Makanya ketika Nabi menjelaskan jin-jin yang naik ke langit, kemudian mencuri dengar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala langit pertama itu. Kemudian jin yang paling atas mendapatkan satu kalimat dari ucapan malaikat. Kemudian kalimat ini diberikan kepada jin yang kedua, yang ketiga, sampai yang ada di bumi. Kata Nabi SAW, yang benar itu satu kalimat, yang sampai ke bumi itu 99 kalimat dusta. Jadi kalau ada peramal kok betul ramalannya, ya khusus itu betul. Tapi 99 ramalan yang lainnya dusta. Itu maksudnya. Atau boleh jadi mungkin ya, makanya jin sekarang ini ya, karena gara-gara pembunuhan Vina dengan Eki ini, semua dukun bersuara. Subhanallah, coba. Dia bisa meramal, coba. Tapi sampai hari ini mereka juga tidak tahu siapa pembunuhnya. Ya cuman ya kira-kira, agak-agak. Dukun kan gitu, kalau nggak dua kata itu, kalau nggak kira-kira ya agak-agak aja. Dia nggak bisa memastikan. Kenapa barang buktinya dia memastikan si fulan pembunuh? Ya. Makanya informasi apapun kalau datang dari setan itu tidak mungkin benar. Semua pendusta, karena mereka memang inginnya itu dibuat heboh seheboh-hebohnya, supaya manusia saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Jadi terkadang dalam bentuk menyakiti itu, setan apa? Masuk ke badan orang, kesurupan jadinya. Ya. Ataupun dengan cara mengirim ain ke orang-orang yang hasad. Jadi kalau ada orang hasad kepada seseorang, maka mereka akan masuk di matanya. Kemudian akan memancarkan penyakit ain, penyakit hasad itu. Sehingga yang dilihatnya itu bisa rusak. Dan itu bagian daripada sihir. Makanya Rasul berlindung dari ain. Kebanyakan orang mati itu karena gara-gara ain, kata Nabi. Ya. Kemudian yang ketiga juga, terkadang mereka sengaja untuk menyakiti kita itu bergabung dengan kita. Ketika kita makan, ikut makan. Ketika kita minum, ikut minum. Ketika kita melakukan hubungan suami istri, ikut pula berhubungan di situ. Kalau ketika kita makan, minum atau berhubungan tidak baca basmalah dan ta'awudz. Ya seperti itu. Ya. Ataupun menyebabkan sakit bertahun-tahun, ya kan? Karena ada orang-orang yang kemudian jin ini tidak mau lepas dari diri dia sejak kecil sampai dia dewasa. Ada yang nggak mau lepas. Karena biasanya kedekatan jin dengan kita itu, satu mungkin boleh jadi dia jatuh cinta dengan kita, sama dengan manusia. Jatuh cinta, suka, sehingga namanya orang suka nggak mau pergi dari dia, sehingga dibuatnya kesurupan terus. Atau karena balas dendam, mungkin kita membunuh kawannya. Atau menyakiti kawannya, antum kencing sembarangan ke lubang itu, rupanya itu lubang jin pula. Coba kalau antum dikencingin sama jin, dendam atau sama jin, tapi jin kan nggak mandang kita, kita pula dibuat tidak melihat mereka, mereka pula bisa melihat kita. Makanya Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan seluruh kabilahnya, maksudnya setan, iblis dan jin-jin itu mampu melihat kita, kita yang tak bisa melihat dia. Makanya kalau ada acting orang-orang penangkap jin itu dimasukkan ke botol itu, gimana caranya? Dia tidak bisa melihat. Mana mungkin menangkap sesuatu yang tidak bisa dilihat? Kayak antum nangkap angin. Antum bisa nangkap angin kan? Nggak bisa. Namanya nggak bisa nangkap angin. Lah itu sama, nangkap jin itu sama dengan nangkap angin itu. Jadi mereka hanya acting saja, tidak ada benarnya. Ya. Intinya bahwa, atau terkadang dia menikmati aurat kita. Makanya kenapa kalau kita masuk WC itu, kamar mandi, ada doanya di situ, supaya ketika kita telanjang bulat itu, walaupun kita telanjang, mereka tidak bisa melihat kita. Tapi kalau kita lupa atau memang sama sekali nggak pernah baca, ya kita ini jadi ditonton terus-terusan lah tiap hari oleh mereka. Mereka menikmati aurat kita, naudzubillah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah diantara kesimpulan tentang masalah jin qarin ini. Jadi jangan pernah percaya, karena dengan kasusnya Vina dan Eki ini rusak akidah kaum muslimin. Rusak. Saya bayangkan. Sampai ada kerasukan arwahnya Vina. Apa enggak rusak tuh akidahnya? Ya kalau orang-orang yang sudah ngaji, sudah punya ilmu, nggak percaya orang sudah mati mana hidup lagi. Dia sibuk kalau dia memang orang jahat ya dengan azab kuburnya, kalau dia orang baik dengan nikmat kuburnya. Ngapain pula naik ke atas? Ya, apalagi iseng masuk pula ke tubuh orang pula. Lalu tugas malaikat gimana kan itu? Apa izin dulu sama malaikat?
Mau ke atas dulu, mau ini godain orang. Gimana logikanya nggak masuk? Ya, ini kan merusak akidah Islam. Kenapa? Kalau sampai dipercaya ada arwah orang yang sudah meninggal masuk ke jasad orang yang masih hidup, berarti kan satu jasad dua ruh tuh. Mungkin satu jasad dua ruh? Mustahil, karena masing-masing jasad itu sudah satu ruh. Jadi kalau mamanya manggil ruh orang mati dimasukkan jadi satu jasad dua ruh namanya itu. Ini mustahil. Ya. Dan Nabi SAW sendiri yang mengatakan kepada kita tentang kisahnya Abdullah ibn Haram yang ketika dia mati syahid di perang Uhud, Allah kan mengatakan kepada Abdullah ibn Haram, "Ya abdi tamanna, hambaku, cita-citalah engkau. Kira-kira apa cita-citamu?" Kata Abdullah ibn Haram, ini ruhnya yang ngomong nih di hadapan Allah. "Aku ingin balik ke dunia," katanya. Kata Allah, "Enggak, mustahil, enggak bisa." Ya, enggak bisa, engkau enggak bisa balik ke dunia karena dia menginginkan untuk mati syahid kembali kedua kalinya. Kenapa demikian? Karena orang yang mati syahid itu kenapa dia ingin mati lagi? Ingin hidup dan mati karena saat sakaratul maut dia tidak merasakan sakit. Semua manusia merasakan sakit saat sakaratul maut kecuali orang yang mati syahid. Makanya dia ingin apa? Ingin balik lagi karena tahu kematiannya. Tapi Allah mengatakan tidak bisa. Kata Abdullah bin Haram, kalau begitu ya Rabb, kalau tidak bisa hidup lagi ke bumi, habarkan saja tentang bagaimana aku di sisimu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada Rasul, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau sangka orang yang mati syahid mati, tidak, mereka hidup. Mereka sedang dapat rezeki dari Allah. Turun ayat ini kan. Ya. Ini kan menyesatkan orang. Belum lagi cerita jin korin orang yang sudah mati, jin korinnya si Eki itu dipanggil, dimasukkan ke badan, kemudian diinterogasi. Kalau memang iya seandainya, dan ini mustahil, kalau memang iya anggaplah jin korinnya dia setan, antum menginterogasi setan namanya. Ya. Apa nggak terbalik, antum menginterogasi balik sama setan gitu. Ya setan diinterogasi pasti merusak. Jadi ya ini sebagai pembelajaran bagi kita. Tetap kita itu melihat dengan kacamata Islam. Kita ini punya akidah, punya agama. Dan kasus ini sudah ditangani kan itu. Biarkan mereka yang bekerja. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, ini yang disampaikan sebelum saya tutup. Kalau ada yang bertanya silakan. Tadi jin korin itu kan melekat ya. Iya. Berarti selalu bersama kita itu. Iya. Ketika orang tuh kesurupan itu berarti jin luar atau yang memang ada di jin korin itu adalah pemberi waswas. Tadi saya katakan tugasnya memberikan waswas, tapi yang memberikan waswas itu bukan tugas jin korin saja. Banyak jin-jin yang lain yang di luar daripada kita. Ya. Contoh umpamanya hadis Nabi SAW ketika bicara soal orang tidur. Di situ ada yang ngencingi telinga kita kan supaya tidak bangun. Itu bukan jin korin, jin luar. Lain lagi, tapi kan sama tugasnya ngasih waswas. Ataupun yang mengikat di tengkuk kita. Ataupun jin yang disebut dengan hinzib. Jin hinzib itu yang suka masuk dalam salat, kemudian uzkur kada, ingat ini, ingat itu, nyari kunci sebelum salat tak tahu, habis salat Allahu Akbar, aduh di lemari rupanya. Itu namanya hinzib. Itu lain lagi, bukan korin. Artinya bahwa jin-jin yang memberikan waswas kepada kita ini macam-macam bentuknya. Lah salah satunya jin korin, karena namanya iblis itu, dia tidak mungkin dia mengerahkan satu tentaranya saja. Pasti dia akan mengepung kita dari berbagai macam sisi kan, memberikan waswas di wudu, di salat, di puasa, di semua ibadah, supaya kita tidak khusyuk. Jadi lain lagi. Lah pertanyaannya, apakah kalau seandainya orang yang saya atau antum meninggal dunia, apa jin korinnya juga akan meninggal dunia? Namanya korin itu kan melekat sama kita, dia nggak mungkin lari dari kita. Lah ini yang menjadi polemik para ulama. Ulama mengatakan bahwa ingat bahwa jin korin itu hanya tugasnya memberikan waswas. Artinya kalau kita sudah mati selesai tugasnya. Dari sini kata para ulama diambil hadis Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semuanya. Termasuk dengan jin korin juga terputus. Masalahnya apakah kemudian jin korin itu masuk ke dalam kuburan menemani kita? Maka ulama mengatakan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak. Ya, kalau kita meninggal, maka jin korinnya akan kembali ke koloninya menjadi penghamba iblis lagi. Ya kan? Karena tugasnya sudah selesai. Ya tentu iblis akan ngasih tugas yang lain, wallahu alam kan gitu. Nah, walaupun ada sebenarnya para ulama mengatakan bahwa jin korin itu dia mati dengan kematian yang dikorininya. Tapi ini perkara gaib. Yang masuk di akal adalah dia tidak mati. Tetapi dia kembali kepada bosnya lah sebagai penghamba iblis. Nanti tugasnya apalagi terserah bosnya lah. Tapi tugas dia selesai sampai di situ. Menyertai orang yang disertainya itu korinnya itu. Tidak sampai masuk ke dalam kuburannya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau
hipnotis itu yang orang yang dihipnotis itu yang bicara itu jinnya atau roh? Anda tidak tahu hipnotis ya, kalau memang dia ngomong tanpa sadar bisa saja pakai jin, bisa saja kan gitu. Karena sihir ini kan macam-macam, ada yang menggunakan jin, ada yang menggunakan obat-obatan untuk buat halusinasi, ya kan? Ada yang membuat obat-obatan, ada yang pakai jin, ada yang pakai pikiran, kan macam-macam, ya. Karena biasanya kan kita lihat hipnotis ini umumnya di masyarakat itu untuk kejahatan, ya kan? Ada orang masuk ATM atau ditepuk, itu keluar semua duitnya, ini kan? Atau umpamanya belanja ke pasar, mungkin hipnotisnya pakai media rokok, udah ambil banyak, kasih duit, padahal belum ngasih, kemudian disemprot sembur sama asap rokok, mana kembalinya? Ngasih duit pun tidak, mana kembalinya? Dikasih kembali, kena hipnotis dia kan. Jadi umumnya itu untuk kejahatan ya, boleh juga mungkin dari setan kan itu. Karena kan hipnotis kan namanya sihir takhil, itu namanya sihir yang dihayalkan. Persis seperti Nabi Musa. Ketika tukang-tukang sihir Fir'aun itu melempar-lempar tali tambang itu kan yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, dihayalkan kepada Musa seolah bergerak-gerak dia. Berarti kan dihayalkan. Ya kalau hipnotis ini bagian daripada menghayalkan, akhirnya berbicara tanpa sadar, ini masuk pada sihir takhil namanya. Sihir hayalan. Nah, yang pernah dilakukan atau pernah berhadapan Musa dengan tukang-tukang sihir Fir'aun kan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.